Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem dan Miss Hem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Happy dan Miss Hem, malam ini kita mau ngomongin topik yang dalam pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, Miss Hem dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Aku pokoknya pengen keliling di tempat-tempat yang unik-unik gitu toh, karena tinggal di desa dan saya itu lebih banyak berteman dengan alam. Wah. Kalau Miss Happy, cita-citanya dulu jadi apa? Kayaknya seperti kebanyakan anak-anak pada masanya, saya kepingin jadi dokter waktu masih kecil, tanpa benar-benar tahu dokter itu ngapain. Kayaknya itu keren aja. Sama ini. Saya juga dulu waktu kecil itu kepingin jadi dokter hewan. Nah, jadi gini ceritanya. Banyak sekali di antara anak-anak itu yang tidak menentukan cita-citanya dari kecil itu adalah menjadi seorang guru, dan ternyata itu juga terjadi pada saya sendiri. Saya jujur aja nggak mau jadi guru gitu ya, karena sosok guru-guru saya itu kayaknya kok kehidupannya kok melas gitu ya, maksudnya naik sepeda itu sepeda yang sudah tua. Umar Bakri dong lagunya. Iya. Kalau saya karena ayah saya guru, ibu saya meskipun tidak guru tapi beliau pendukung, supporter terbesar bapak saya. Kadang-kadang kalau dibutuhkan misalnya ada guru TK yang nggak masuk gitu, kemudian ya langsung ikut ngajar. Di rumah juga ngaji, juga ikut ngajar. Kakak saya guru, 2 kakak saya guru. Saya guru, adik saya yang laki-laki ya pernah jadi guru tapi dia nggak suka jadi pegawai negeri, keluar. Terus sekarang juga masih berkutat pelatihan guru, dia yang ngurus gitu kan. Saya dan adik saya yang paling kecil itu guru. Berarti aku keluarga guru ya. Wow, iya, luar biasa. Saya juga kok Bu Ham sebenarnya. Oh, Miss Happy juga keluarga guru. Keluarga guru, bapak, ibu, kakak, adik, tante. Kayaknya keluarga besar. Wow. Guru. Tapi sama kayak Miss Wuri, nggak kepikiran. Kalau Miss Wuri background keluarga bukan guru ya. Kalau saya background keluarga saya, sebagian besar keluarga saya guru. Tapi pada saat itu tidak terpikir untuk menjadi guru. Ya benar. Saya juga awalnya karena terlalu banyak yang jadi guru, maka saya juga tidak berpikir untuk menjadi guru. Nah, jadi banyak faktor ya sebenarnya kenapa kok kita tidak kepingin jadi guru saat kecil. Nah, itu masalahnya Miss Hem. Sekarang itu berbeda gitu. Dulu tuh yang namanya profesi guru tuh benar-benar peminatnya sedikit, sampai Indonesia tuh kayak kekurangan guru terus ya. Tapi sejak ada tunjangan dari pemerintah, ini semakin banyak orang yang kepingin jadi guru. Universitas di Surabaya, salah satu universitas di Surabaya itu peminat untuk menjadi guru itu luar biasa membludak. Nah, masalahnya jadi penasaran, apakah memang benar semua orang itu bisa jadi sosok guru? Ya, sebenarnya kita jadi apapun profesi, kalau daya pikir kita itu masih terikat dengan dunia dan dengan harta, maka semuanya akan buyar. Apalagi jadi guru. Kalau di dalam bahasa Jawa, guru itu digugulan ditiru kan, berarti ada seluruh ucapannya itu harus mengandung hikmah yang supaya bisa digugu atau diikuti oleh yang diajari dan ditiru. Berarti kan perilakunya yang harus menjadi tolak ukur sebuah kebaikan, tolak ukur sebuah penerjemahan ilmu yang terlahirkan oleh sikap dari sang guru. Nah, kalau tadi di pertanyaannya bisa nggak setiap orang itu jadi guru? Harusnya bisa.
Tapi harus disingkirkan itu dulu yang dua tadi itu. Ada harta, ada dunia. Contohnya begini, kalau seorang guru itu tadi yang Miss Wuri sebutkan, dia pengen jadi guru karena ada sertifikasi, ada apapun itu iming-imingnya, kan berarti dia masih mikirkan harta, masih mikirkan dunia. Berarti agak sedikit menuju kepada nilai ikhlas itu perjuangannya sangat berat kalau masih berpikir itu. Tapi kalau misalnya sudah mulai dinikmati, kemudian menyadari bahwa guru tadi fungsinya digugu dan ditiru, berikutnya apapun yang kita ucapkan saat kita menjadi guru itu bisa menjadi doa. Dan kalau doa itu salah, disambungkan pada siswa yang kemudian memahami itu salah, siswa itu punya teman, teman ke temannya, temannya punya teman, dan itu dilakukan na'udzubillah min dzalik, berarti apa yang disampaikan oleh sang guru, meskipun mungkin di saat dia menyampaikan itu tidak menyadari kesalahan, tapi diyakini sama muridnya, kemudian murid dan seterusnya itu tadi, bahkan na'udzubillah sampai diyakini itu ketika dia sudah berketurunan, berapa coba kesalahan yang ditimbulkan oleh ketidaksengajaan guru, apakah tidak berdosa? Saya tidak tahu hukumnya secara pasti, tapi kalau misalnya seorang guru tidak segera menyadari itu, ya jariah dosanya ya akan sampai na'udzubillah, mungkin sampai ke liang lahat gitu. Itu yang kemudian harus kita sadari semua. Dan apakah itu hanya guru yang berada di sekolah? No. Kalau guru masih di guru ngaji, iya. Itu ada guru di ngaji, apalagi sudah ngajinya kalau kita Al-Qur'an yang diajarkan apa, berarti ada yang keliru di dalam pemikiran dan juga di dalam perilaku. Ya, kembali lagi kalau ditanya apakah semua orang bisa menjadi guru, harusnya bisa. Tapi singkirkan dua itu. Karena apa? Guru itu jiwa menghadap jiwa. Itu kan. Meskipun seorang dosen kayak Miss Happy begini, dosen menghadapi mahasiswa yang usianya juga mungkin agak dekat-dekat dengan Miss Happy, sama-sama muda gitu. Tapi kan peran Miss Happy-nya kan peran guru. Sehingga memang semoga saja kita semua terhindar dari hal-hal yang tadi dua itu. Berharap hanya dunia dan berharap pada harta, tidak akan ada habisnya. Tapi kalau kita sandarkan semua yang kita berhubungan dengan jiwa ini kepada pemilik jiwa, itu baru nikmatnya luar biasa. Insya Allah demikian. Monggo Miss Happy ditambahi. Kalau guru sebagai profesi, ya saya yakin setiap profesi itu akan optimal kalau dia itu panggilan dari dalam diri, dari dalam hati gitu. Jadi mungkin kalau istilahnya Bu Ham tadi, bukan karena iming-iming penghasilan, bukan karena iming-iming jenjang karir, bukan karena iming-iming apapun gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya guru ya, profesi apapun itu kalau dia panggilan dari dalam hati itu akan sangat luar biasa hasilnya seperti itu. Nah, kalau guru sendiri, kalau menurut saya yang paling penting adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang senang melihat orang lain menjadi lebih baik, senang mengembangkan orang lain, bahagia berproses belajar bersama dengan orang lain. Hal-hal yang penting tuh yang seperti itu ya kalau menurut saya. Jadi dia orang yang suka berbagi ilmu, suka melihat orang lain berkembang, suka membantu orang lain untuk berkembang, belajar, itu hal-hal dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Jadi mereka akan menghargai proses, mereka akan mau gitu ya, maksudnya jalan pelan-pelan, memahami bahwa setiap orang itu cara belajarnya mungkin berbeda, kemampuan belajarnya juga berbeda, dan sebagainya gitu. Dan mereka senang ketika melihat orang lain itu berkembang lebih baik, bahkan mungkin lebih luas mungkin keilmuannya akhirnya daripada dirinya, lebih maju karirnya mungkin daripada dirinya, itu juga nggak akan jadi masalah gitu buat dia. Baik, berarti memang profesi guru itu sebenarnya unik ya. Uniknya tadi itu ternyata ada hal-hal yang harus dimiliki seorang guru agar dia bisa menjadi guru yang optimal gitu. Lah, masalahnya sekarang kan yang sekarang sudah jadi guru nih, itu kan banyak tipenya.
ada guru-guru yang seperti yang Miss Hem katakan tadi ya, yang memang benar-benar passionnya di situ, panggilan jiwanya adalah menjadi guru, meskipun tidak digaji tinggi itu tidak apa-apa, dia memang sukanya di situ. Tetapi banyak juga yang menjadikan profesi guru ini ya memang sekedarnya saja gitu. Jadi benar-benar hanya kalau istilahnya Miss Hem, datang ngajar pulang. Mending kalau misalnya datang ngajar pulang, ada juga datang cangkruk sama temennya pulang, itu juga ada, nggak ngajar gitu ya. Nah itu gimana caranya kita istilahnya gitu, bukan menyadarkan ya, karena yang bisa menyadarkan hanya Allah, tapi maksud saya itu gimana caranya kita itu membangun kesadaran. Benar-benar membangun kesadaran bahwa profesi ini tuh sebenarnya bukan main. Resikonya ya seperti yang tadi Ustazah Hamdia bilang, kalau mengajarkan keburukan itu bisa jadi dosa jariah gitu. Bagaimana Miss Hem? Kalau saya itu punya jalan, dan saya baca-baca dengan segala macam referensi, itu menyadarkan seseorang itu bukan hak kita sepenuhnya gitu kan. Tapi membangun kesadaran itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Karena beda, kalau membangun kesadaran itu kan berarti bisa saja kita dengan cara bergaul dengan mereka, menceritakan sesuatu, kemudian memberikan inspirasi yang bismillah diperlukan. Barangkali kayak kita mengukir di atas batu, ditetes-tetes, nanti akhirnya bisa oh iya ya ternyata gini. Bisa jadi kita harus benar-benar menolkan dulu pikiran kita. Misalnya kinerja teman saya ini kok gini-gini aja sih, misalnya begitu. Saya sekarang mengubah cara pandang saya begini, oh bisa jadi dia belum tahu caranya. Maka kadang-kadang ditanya dulu, kalau ada kasus ini kamu caranya gimana? Ternyata kok oh iya ini ternyata daftar referensinya ini kok nggak begitu kuat ya. Aku pernah baca di sini, cobaan bisa apa enggak? Misalnya orangnya cukup kooperatif. Tapi ada juga memang yang seperti disampaikan Miss Puri tadi, kalau orangnya enggak kooperatif, nyampe di sekolah misalnya atau di lembaga beliau bertugas, kemudian hanya mengambil yang enak-enak saja, yang soro agak susah gitu ya. Ya tetap didekati awalnya dengan baik. Kalau kuat kita, kalau enggak ya mungkin dari temannya barangkali kok. Oh ini bisa enggak kamu ngobrol dengan orang ini? Oh ternyata masih tetap belum bisa. Kalau masih tetap belum bisa, ya kalau saya pribadi biasanya saya mau menunjukkan kepada teman saya ini bahwa sebenarnya Anda di sini itu ada dan tidak ada. Itu tidak mempengaruhi apapun. Sehingga yang bangun kesadaran itu harus dari Anda. Nah, menciptakan hal-hal begitu kalau ternyata tetap usaha A, B, C, D, karena membangun kesadaran ya. Itu tinggal doa terakhirnya. Tinggal doa dan kembali bahwa ya Allah, karena kita tidak berkuasa atas jiwa, maka berikan kesadaran kepada jiwa itu agar bisa nyambungkan jiwa kebaikannya dengan murid-murid yang dia ajar, dengan sekitarnya yang diajar. Karena energi kalau sudah menurut saya ini beratnya gitu ya, energi kalau sudah dipanggil guru ya, padahal guru dengan ustazah itu kan harusnya kalau di bahasa Indonesianya kan sama ya, tapi bagi saya energinya itu berbeda. Karena apa? Ketika kita dipanggil guru itu dianggap lebih berilmu, dianggap lebih bisa ya tadi itu digugu ditiru, sehingga kalau kita menyelisihi sendiri atas amanah guru itu, ya kita yang akan menanggung resiko terbesar tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena disebut amanah itu tidak mungkin dari manusia. Kan gitu ya Miss Happy. Miss Happy apa pernah kepikiran bahwa dengan jalan Miss Happy yang sudah begitu berliku, kemudian alhamdulillah berkali-kali menghindari agar tidak
berkutat sekarang di dunia perdosenan gitu kan. Saya juga begitu, berkali-kali tidak mau rasanya menjadi guru, berusaha harus magang di pengadilan ini, magang di pengadilan itu, tidak hanya pengadilan agama tapi juga pengadilan negeri. Tapi ternyata angin takdir itu membawa kepada guru. So it is a big energy, karena kita tidak pernah bisa menolak yang diberikan Allah itu, amanahnya itu. Tapi beda ketika misalnya yang tadi lagi Miss Wuri sampaikan, bahwa karena ada TPP, karena ada ini, ada itu dari pemerintah, ada ini, ya ketika dia tidak mendapatkan itu pasti kelimpungan. Ketika misalnya dana bantuan yang harusnya diterima tiap 3 bulan atau 4 bulan sekali atau sebulan sekali itu ternyata tidak tepat waktu, pasti akan meresahkan hatinya, pasti akan mempengaruhi kinerjanya, pasti akan membentuk pola pikir yang akan ruwet akhirnya. Tapi kalau panggilan jiwa, guru itu sudah jadi amanah, diyakini menjadi amanah dari Allah dan tidak bisa ditolak, maka yang ada adalah bagaimana kemudian dia bisa berdaya, ilmunya bisa diterima muridnya, tidak lelah belajar seperti Miss Happy tadi mengatakan itu. Kalau ada satu kasus ini menjadi sebuah tantangan, diberi tantangan baru, dia akan, ayo saya harus lebih baik ini, kemarin sudah begini maka harus begini. Jadi akan haus pada sesuatu yang insya Allah memperbaiki dirinya plus memperbaiki di sekitarnya. Mungkin ini ya, yang perlu juga untuk ikut andil itu juga sistemnya gitu. Artinya nggak bisa kalau hanya kita aja gitu. Kita aja itu maksudnya bukan kita bertiga ya. Artinya rekan-rekan guru yang sekeliling, rekan-rekan guru optimal yang sekelilingnya guru tidak optimal saja yang mendapatkan tugas ini itu nggak bisa kalau hanya mereka yang bergerak gitu ibaratnya. Tapi sistem pun itu juga perlu mendukung gitu. Kalau kita bicara sistem, artinya orang yang membuat kebijakan pun itu juga punya andil yang besar untuk membangun sosok guru seperti yang tadi kita bicarakan gitu. Artinya membangun budaya di sekolah atau di kampus atau dimanapun ya itu ya, yang ada profesi guru gitu ya, membangun budaya mendidik itu seperti apa, terus kemudian membangun budaya pengembangan diri, terus kemudian tentang budaya kerja dan sebagainya, konsekuensi seperti apa. Karena memang ya kita mengakui atau tidak mengakui gitu ya, ada loh orang yang termotivasi itu dari hukuman gitu, ada loh orang yang termotivasinya itu dari peraturan gitu. Ya kita nggak bisa mengelak itu gitu. Jadi ya mau nggak mau memang sistem pun itu juga sangat penting ya perannya, kalau selain dari yang tadi disebutkan oleh Miss Hem. Itu sih Miss Wuri. Secara personnya juga penting dan secara sistem yang mendukung juga penting. Ya setuju sekali. Karena kalau misalnya kita nggak didukung sistem juga kayaknya berat ya jalannya. Iya, kerja sendiri kan tapi berat. Iya. Iya, tapi kalau saya agak sedikit berbeda mungkin ya. Kalau harus diprosentase mungkin sistem itu bagi saya hanya 20% lah. Tapi 80% itu sebenarnya dari diri sendiri. Nah, saya ingat betul ayat Al-Quran yang mengatakan begini. Kalau kamu perjuangkan agama Allah, maka Allah akan menjamin semuanya. Dan itu janji Allah loh ya. Nah, di bagian menjadi guru itu kan menyambungkan penugasan para rasul yang harus ada tabligh, ada amanah, ada fatorah, itu kan semuanya berada di secara profesional itu ada di dunia guru. Nah, kalau guru itu kan tadi balik lagi menghilangkan atau menepiskan, kalau nggak bisa menghilangkan. Setiap kali ada gangguan tentang dunia dan harta dia bisa menepisnya, ya menurut saya dia sudah on track sehingga perjuangan seorang guru itu menegakkan kebenaran yang sidik itu tadi, menyampaikan apa yang di pelajaran-pelajaran terbaik pastinya dari Al-Quran dan hadis dan tokoh-tokoh yang terpilih pastinya. Kemudian dua tugas lainnya itu saya pikir jaminannya itu Allah. Kadang-kadang itu kita imannya ini yang kadang-kadang dicoba
goyah-goyahkan sama musuh keimanan, yaitu syaitan. Wujudnya bisa macam-macam ya, tadi itu bisa wujudnya sistem, kok kayaknya nggak dukung banget nih. Wujudnya juga bisa teman yang akhirnya menjadi malas. Gangguannya di situ lah. Sehingga kalau 80% kita sudah bisa mengatasi diri kita sendiri, sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka 20% itu malah bisa jadi kita yang bisa mempengaruhi mereka. Mereka tidak akan mampu untuk mempengaruhi kita 20% itu. Selalu mau bikin kebijakan, tapi ketika kita berkutat di dalam transfer knowledge, kemudian bagaimana hikmah itu kita berikan, kita tidak punya hubungan dengan itu, dengan sistem. Menurut saya yang punya hubungan dengan sistem secara profesional guru itu adalah gaji, aturan main di dalam kelembagaan itu. Tapi kalau ininya tugas tupoksinya sebagai guru, saya pikir tidak cukup berpengaruh itu seharusnya. Itu kalau besar pemikiran saya sih. Ini maksud saya. Tadi kan pertanyaannya Miss Puri kan bagaimana kita bisa membangun budaya, membangun kesadaran orang-orang, para guru gitu ya, yang belum optimal fungsinya sebagai seorang guru gitu. Bicara membangun kesadaran, artinya kita ini akan berrelasi dengan orang-orang yang kesadarannya belum tumbuh gitu. Nah, orang-orang yang kesadarannya belum tumbuh, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Miss Hem di awal tadi, bahwa tugas kita itu bukan menyadarkan gitu kan ya, tapi tadi mengajak diskusi, terus habis itu tadi memberikan teladan dan sebagainya tadi gitu. Tapi untuk mereka yang kesadarannya belum tumbuh ini, sistem dalam hal ini, aturan, itu juga bisa membantu membangun kinerja yang baik gitu. Saya nggak bilang membangun kesadaran ya. Mungkin kesadaran bisa akan tumbuh seiring dari terbangunnya cara kerja yang baik gitu. Jadi sistem atau dalam hal ini tuh aturan kerja gitu ya, ketegasan aturan kerja yang akan berpengaruh pada budaya kerja dan sebagainya, itu akan membantu menjadikan mereka ini memiliki pola kerja atau cara kerja yang lebih baik begitu. Nah, dengan pola kerja dan cara kerja yang lebih baik, harapannya dalam sudut pandangnya bisa bergeser, sehingga pelan-pelan namanya kesadaran itu bisa tumbuh gitu. Karena balik lagi seperti tadi, nggak semua orang itu memiliki lingkungan yang cukup positif sehingga terbentuknya itu benar-benar dia positif banget, kuat banget innernya itu. Ada orang-orang yang memang mereka bisa digeret itu dengan aturan gitu, dengan ketegasan, dengan hukuman seperti itu. Nah, mungkin memang ada tipe-tipe guru yang membutuhkan ini gitu sebagai salah satu jalan untuk nantinya semoga bisa kesadarannya tadi terbangun gitu, meskipun awalnya dengan paksaan-paksaan tadi. Berarti tadi penjelasannya Miss Hem sama Miss Happy ini sudah menjawab pertanyaan saya berikutnya sepertinya, yaitu tentang gimana caranya supaya profesi guru ini menjadi berkah gitu, berkah bagi kehidupan guru sendiri dan juga berkah menjadi kehidupan orang lain. Ternyata sudah terjawab. Yaitu yang pertama dari niatan utama dia menjadi guru itu keduniawiannya singkirkan dulu. Miss Happy juga bilang harus ada panggilan jiwa yang membuat dia itu tidak malas untuk belajar dan mengembangkan diri, yang rela bahwa nantinya mungkin muridnya akan jauh lebih baik dari dia, yang jauh lebih sukses dari dia, juga dia harus rela. Saya khawatir kalau mengartikan menyingkirkan keduniawian itu mari ngono zuhud. Oh ya. Iya enggak sih. Saya takut itu. Ya artinya alhamdulillah kalau misalnya gaji kita misalnya dianggap dapat 10 juta ngono ya. Amin. Misalnya begitu ya, jangan menggunakan itu kehidupan Anda jangan lebih dari 10 juta gitu. Bahkan 10 juta itu misalnya ya ono haknya orang miskin itu dipenuhi dulu semua gitu. Sehingga dunia yang kita pikirkan itu akan cukup buat kita. Tetap berikan hak-hak yang seharusnya didapatkan, maka insya Allah dunia itu akan ketut, akan ikut kok sama kita, insya Allah. Maksimal. Nanti urusan gaji kan sebenarnya kita ini yang gaji kan bukan pemerintah ya, tapi kan dari Allah. Iyalah, iya dong. Khawatir sebenarnya.
Jangan pernah khawatirkan itu, insya Allah. Benar sekali pemirsa. Profesi guru ini sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam ini sama sekali bukan profesi yang kelas 2 tapi bahkan ini adalah profesi yang menurut saya itu berarti resikonya itu sangat besar ya. Dan tapi juga privilege-nya juga sangat besar gitu. Maksudnya ketika kita mengajarkan kebaikan, insya Allah itu akan jadi amal jariah yang baik selama ilmu itu akan diteruskan gitu. Tapi juga tadi itu ketika kita mengajarkan keburukan itu juga bisa menjadi dosa jariah yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin dari podcast ini kita mungkin mengingatkan pada diri kita sendiri dan juga mungkin yang mendengarkan supaya bahwa profesi guru itu jangan dilihat sebagai profesi yang dipilih hanya karena menginginkan kehidupan yang settle, apa sih bahasa Indonesia settle itu apa ya? Mapan atau stabil. Karena Allah itu tidak memberikan rezeki hanya kepada yang jadi pegawai negeri, tapi kita semua dikasih rezekinya masing-masing. Sebenarnya malah justru kita itu sangat butuh sosok-sosok guru yang terpanggil jiwanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kenapa jadi undang-undang dasar ini ya? Karena memang kita sudah tahu banyak bukti bahwa sosok guru kalau dia benar-benar guru yang baik itu bisa memang menghasilkan peradaban yang luar biasa. Bukan hanya suatu bangsa tapi peradaban gitu ya. Seperti yang kita tahu dari gurunya Muhammad Al-Fatih, gurunya panjang ini kalau ngomong peradaban itu ya. Iya, jadi emang guru itu seperti itu gitu loh, sampai ngefeknya seperti itu. Jadi alangkah lebih baik kalau kita sekarang yang mungkin sudah jadi guru berusaha memperbaiki diri terus, mengembangkan diri supaya kehidupan kita yang jadi guru ini jadi lebih berkah. Iya, duit nggak banyak tapi berkahnya yang banyak itu. Pasti tidak tercukupi, insya Allah. Baik, terima kasih Miss Yabi dan Miss Sam tentang pembicaraannya yang jeru dan deep ini tentang profesi guru ya. Ini belum selesai loh, masih ada sebenarnya ya. Lagi. Kita sampai sini dulu, mungkin kita akan sambung lagi ya. Mungkin topik yang masih tentang jadi guru tapi mungkin dari sisi yang berbeda ya. Guru-guru anak berkebutuhan khusus mungkin ya. Terima kasih Miss dan Miss Happy. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini berguna dan bermanfaat bagi kita sendiri. Amin. Bisa berguna bagi orang lain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan juga salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.